Halo Aries semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke Aries, readingan aku kali ini dengan tema tanpa disadari hal besar ini mendekat ke kamu. Ya, kita lihat apakah itu. Oke, di kartu pertama. Ya, aku ngerasakan di sini ada konflik, ada perkelahian, ada perseteruan, ada orang-orang yang sengaja ingin menjatuhkan kamu, sengaja melakukan hal-hal yang manipulatif agar mencoreng nama baik kamu, sehingga membuat kamu itu dikenal buruk oleh orang lain gitu. Dan di sini juga ada hal-hal yang toksik ya. Ya, mungkin ada perebutan kekuasaan, jabatan atau apapun lah gitu ya. Hanya untuk memperjuangkan diri sendiri, hanya untuk kebahagiaan diri sendiri, dan harus menjatuhkan orang lain gitu. Dan ini sangat menyakitkan untuk kamu ya Aries, karena ya kejadian-kejadian ini mendekat ke kamu karena mereka iri ngelihat bagaimana kesuksesan kamu, bagaimana kemajuan kamu, bagaimana kebahagiaan kamu. Jadi ya sengaja dilakukan untuk memprovokasi dan menghancurkan kamu gitu. Jadi di sini ada konflik, ada permasalahan, ada beban. Ya mungkin Tuhan itu ingin memperlihatkan siapa orang-orang yang berada di dekat kamu, apa tujuannya, apa keinginannya, dan ternyata ini diperlihatkan oleh Tuhan ya. Jadi hal ini mendekat ke kamu dengan tujuan bahwa kamu harus berubah, kamu harus menjauh, kamu harus bisa merasakan mana yang baik, mana yang tulus, mana yang toksik, atau mana yang pura-pura baik dengan kamu gitu. Nah Aries ya, jadi aku ngerasakan kayak ini kayak terjadi begitu saja ya, hal-hal yang kamu rasakan yang tidak kamu sadari, kamu ngerasa itu biasa saja, tapi ternyata seseorang ini kayak perlahan-lahan menggerogoti kamu gitu, mencari celah untuk menjatuhkan kamu, memanfaatkan kamu. Nah, jika udah sampai masanya, dia langsung ngebom kamu gitu ya. Dan ini sangat menyakitkan karena yang kamu perjuangkan, udah banyak yang kamu korbankan, tetapi nggak dianggap apapun, justru kamu yang dikecewakan. Nah ya, tetapi ini rasanya untuk kamu lebih bangkit ya. Aku ngerasa bahwa kamu itu memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih kuat gitu, karena justru dari kegagalan, dari rasa sakit ini ya, aku ngelihat bahwa kamu itu ya ada rasa benci, marah, sakit hati, dendam gitu ya, tetapi ini hanya kamu jadikan untuk motivasi, untuk membangun gitu. Tapi kamu nggak ingin membalas sih, hanya ya emosi sesaat lah yang aku rasakan. Bagaimanapun sesuatu hal yang sudah hancur itu tentu ada amarah gitu, pasti benci, pasti sakit hati. Dan kamu mencoba untuk bangkit, mencoba untuk memulai kehidupan yang baru, optimis dengan masa depan, dan tanpa disadari keberuntungan ini hadir, kamu punya power, kehidupan kamu menjadi lebih baik, kamu fokus dengan yang kamu kerjakan, kamu fokus dengan karir kamu. Bahkan sebagian dari kamu ada yang melakukan perpindahan karena ngerasa udah nggak nyaman, udah nggak tenang, udah nggak damai, udah nggak menikmati hidup lagi di situ gitu ya, atau bersama dengan orang itu, atau di tempat kerja itu. Jadi ya lebih memilih untuk mandiri, menenangkan diri, membuka usaha baru, atau pindah kerja di tempat lain. Sehingga di sini ada begitu banyak keberuntungan ya di saat kamu melakukan perubahan. Di sini banyak kebahagiaan, keberuntungan, kehidupan kamu menjadi lebih baik, finansial kamu juga menjadi lebih baik, dan aku merasakan di sini ada keseimbangan hidup ya. Kamu fokus dengan apa yang kamu jalani, kamu fokus dengan diri kamu sendiri, kamu fokus melakukan perubahan, kamu fokus memperbaiki hidup, kamu fokus dengan masa depan kamu, dan sedikit demi sedikit segala sesuatunya itu menjadi lebih happy seiring dengan penerimaan, dan kamu mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri
Nah, ini harapan-harapan yang akan jadi kenyataan, Aries. Jadi, yang aku rasakan bahwa kamu pantas untuk bahagia. Hal ini mendekat ke kamu karena Tuhan ingin memberikan kamu itu kayak reward atau kejutan bahwa usaha dan kerja keras kamu selama ini untuk bangkit dari keterpurukan itu justru dihadiahkan Tuhan dengan kebahagiaan. Sedikit demi sedikit mimpi kamu jadi kenyataan, harapan-harapan kamu terwujud, ya apa yang kamu inginkan di sini bisa tercapai, walaupun ya kamu harus memulai segala sesuatunya dari awal lagi, dan kamu benar-benar move on ya, untuk memulai kehidupan yang baru. Kamu move on untuk mengejar mimpi kamu, mengejar cita-cita kamu, ada harapan-harapan kamu yang terwujud, dan kamu nggak ingin lagi ya berada di dalam ketoksikan. Kamu nggak ingin lagi ya membuat segala sesuatunya itu menjadi rumit seperti sebelumnya. Jadi benar-benar dihindari, dijauhi, dan kamu ingin segala sesuatunya itu tenang, damai, aman, terpenuhi, finansial membaik, dikelilingi dengan orang-orang baik yang satu frekuensi, yang mengerti, yang memahami, yang mencintai kamu, yang tulus dengan kamu, yang memperjuangkan kamu, dan benar-benar apa adanya, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada rekayasa, ya real segala sesuatunya itu untuk kebahagiaan dan kedamaian hidup. Jadi ini tanpa disadari ya, hal itu mendekat gitu, karena Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada kamu untuk mengejar harapan dan cita-cita kamu gitu. Jadi aku ngerasakan kayak ini menakjubkan sekali. Di saat kamu siap melakukan perubahan, di saat itu juga Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu hal yang indah untuk kamu. Nah, di sini ada keseimbangan. Dan aku juga ngerasakan ada kehadiran seseorang sebagai pendamping hidup kamu, karena seseorang ini benar-benar serius dengan kamu gitu. Jadi kayak segala sesuatunya itu menjadi lebih lengkap. Ada keseimbangan, ada energi yang saling terkoneksi, ada pasangan hati yang terpaut, dan ini kayak soulmate kamu gitu ya. Ini kayak cinta kamu yang sebenarnya, pasangan hidup kamu yang benar-benar ngertiin kamu, yang memperjuangkan kamu, yang benar-benar memberikan kebahagiaan dan kenyamanan untuk kamu gitu. Dan kamu benar-benar bersiap untuk masa depan ya. Walaupun di sini ya ada sedih, atau kamu merindukan seseorang, atau kamu kayak terbayang dengan hal-hal yang sudah berakhir yang penuh dengan ketoksikan, yang membuat kamu itu menjadi lebih hati-hati, yang membuat kamu itu mencoba untuk membatasi diri, yang membuat kamu itu terkadang apa ya, bagaimana kondisi dia saat ini gitu. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa terluka, tetapi kamu tidak ingin terhubung lagi dengan masa lalu gitu, hanya untuk ya tiba-tiba teringat, nggak tahu kenapa, bagaimana kondisinya, tetapi dari lubuk hati kamu yang terdalam, kamu memang udah nggak ingin lagi terkoneksi dengan mereka atau dengan seseorang yang sebelumnya pernah dekat dengan kamu gitu. Dan aku ngerasakan kayak dalam waktu dekat ada kehadiran seseorang dari masa lalu yang mungkin di sini toksik ya. Dia deketin kamu karena ada sesuatu hal, ingin manfaatkan kamu saja. Dan ya kamu harus bisa membuat batasan, kamu harus bisa membatasi diri kamu agar kamu tidak terhubung dengan orang-orang ini, dan agar kamu benar-benar bersiap memulai kehidupan yang baru. Nah, jadi ya batasi diri kamu, lindungi diri kamu, dan kamu itu harus bersiap untuk masa depan yang baik lagi. Karena ya aku ngerasakan kayak seseorang dari masa lalu ini hanya ingin manfaatin kamu saja, apalagi dia udah ngelihat bagaimana kondisi kamu saat ini. Nah, ini hal besar yang akan mendekat ke kamu. Jadi ada hal senang, ada hal toksik, dan kamu itu harus bisa waspada, harus bisa membatasi diri, dan harus bisa mengendalikan diri. Nah, di sini ada topeng ya. Ada seseorang yang aku ngerasakan dia pura-pura baik gitu ya. Ya karena dia hanya ingin sesuatu hal dari kamu, dan kamu itu harus bisa melindungi diri kamu dari orang-orang seperti ini. Jangan mudah percaya, jangan mudah terpengaruh. Kamu baik boleh, tetapi jangan mau disepelekan, jangan mau diremehkan, jangan mau dikhianati gitu. Dan kedepannya aku merasakan bahwa akan ada kebahagiaan ya. Di sini akan ada hal-hal positif. Memang akan ada resiko, tetapi segala sesuatunya itu akan bisa dikondisikan seiring dengan perubahan diri kamu, seiring dengan sikap kamu yang benar-benar melakukan perubahan, dan kamu membuat strategi untuk masa depan kamu gitu. Karena ini akan terhubung dengan mimpi, dengan harapan, dengan cita-cita. Dan memang di sini kamu harus bisa ngontrol diri
gitu. Karena apapun yang kamu raih ini ya, di atas ini, ya ini butuh pengendalian diri kamu. Bagaimana kamu tidak mudah untuk dikendalikan dan dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kamu harus bisa ngeblok nih hal-hal yang memang kamu rasakan akan berpengaruh negatif untuk kamu, dan kamu itu harus bisa ngecas ulang diri kamu, menginstal ulang diri kamu. Kayak kamu itu terlahir dengan hal yang baru, dengan semangat yang baru, dengan diri yang baru, dan benar-benar membangun diri menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi ya nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang sia-sia, karena di sini ya memang terkadang kondisinya tidak baik-baik saja, ada emosi, ada kemarahan, ada hal-hal yang membuat kamu itu benar-benar berada di dalam tekanan. Tetapi kembali ke dalam diri kamu sendiri, bagaimana kamu untuk bisa mempersiapkan kebahagiaan kamu, fokus dengan diri kamu sendiri dan fokus dengan masa depan kamu, karena inilah saatnya untuk menyembuhkan diri dari luka dan kekecewaan, dan kamu harus siap memulai kehidupan yang baru. Dan di sini ada cinta, ada kebahagiaan, ada mimpi yang jadi kenyataan, ada kejutan-kejutan yang hadir untuk kamu, karena Tuhan itu memberikan kesedihan. Jadi tanpa disadari, kesedihan itu akan hilang dengan sendirinya seiring dengan penerimaan kamu, seiring dengan keyakinan kamu bahwa rencana Tuhan itu akan lebih baik daripada rencana kamu ya. Oke Aries semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Semoga dari readingan ini banyak memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya Aries. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.